Hai para Sundaners, kumaha kabar damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur dari cerita film Unbending Mr. Fang yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan seseorang petarung muda Shaolin yang harus berjuang demi mengungkapkan pemerintahan yang korup di daerah itu. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film, kita diperlihatkan para petarung Shaolin yang sedang berlatih. Dan ada salah satu murid Shaolin yang akan melakukan ujian terakhirnya, yang harus melawan para petarung kayu, yang dimana itu adalah ujian tertinggi dan terakhirnya untuk para petarung Shaolin. Dia adalah Feng Xiu. Ini adalah ujian terakhirnya untuk bisa lulus dan mendapatkan gelar petarung Shaolin. Ujian ini tak mudah, ia harus mengalahkan para petarung kayu itu dan pertarungan pun dimulai. Dan pada akhirnya, dia pun berhasil mengalahkan para petarung kayu itu. Namun itu adalah permulaan. Ujian itu masih berlanjut. Kini mereka petarung kayu itu menggabungkan badan dan menjadi satu kesatuan dan menjadi lebih besar lagi. Namun Feng Xiu tahu titik kelemahannya yang membuat para petarung kayu itu pun kalah. Dan kini dia dinyatakan lulus dalam ujian terakhirnya itu. Diketahui kalau Feng Xiu adalah seorang anak yang sangat nakal dulunya. Ibunya mengirimkan dia ke perguruan Shaolin untuk mendidik dia menjadi lebih disiplin dan jadi anak yang tangguh. Gurunya pun berpesan agar dia tidak menjadi orang yang sangat sombong dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang. Di lain scene, di sini ada seorang pejabat daerah yang sedang mengintegrasi bawahannya karena dia sudah lalai menghilangkan buku besar atau bisa disebut dokumen penting pemerintahan, yang dimana itu adalah buku bukti pejabat yang korup dan menggelapkan dana dari sang kaisar. Dia adalah Tuan Erduro, seorang pejabat daerah. Karena kesalahan orang itu yang sangat fatal, dia pun harus menebus dengan nyawanya sendiri. Tuan Erduro adalah pejabat korupsi. Dia harus mencari keberadaan buku itu sebelum gubernur di daerah itu pun datang ke tempatnya. Dia adalah ajudannya Tuan Erduro yang bernama Louhan. Dia diperintahkan untuk mencari keberadaan buku itu secepatnya, dan mereka pun membantai orang-orang dari kediaman itu. Kemudian di sebuah pasar, dia adalah Laichi, seorang pemuda pedagang ikan. Dia tidak menyangka kedatangan sahabatnya Feng Xiu yang sudah hampir 4 tahun tidak berjumpa dengannya. Mereka begitu sangat dekat. Lalu kita diperlihatkan ada gadis cantik yang bernama Chen Chen. Dia ternyata berdandan untuk menyambut Feng Xiu yang sudah lama tak berjumpa dengannya. Sebenarnya dia bukan pacarnya Feng Xiu, namun Chen Chen ini menyimpan perasaan kepada Feng Xiu. Dan patung itu adalah gambaran Feng Xiu yang dia buat sendiri. Saat dalam perjalanan, mereka melihat ada seseorang yang sedang dianiaya. Feng Xiu pun yang melihat itu pun tak bisa tinggal diam. Lalu dia mengajarnya dan pertarungan pun terjadi. Namun sang ibunya Feng Xiu pun datang dan malah mencewer Feng Xiu lalu membawanya pulang. Feng Xiu berbohong kepada ibunya kalau dia akan pulang besok hari dari Shaolin agar Feng Xiu bisa bermain dulu. Di lain sisi, ada sekumpulan orang-orang anti pemerintahan korup. Mereka sedang mengadakan rapat rahasia dan membahas tentang buku besar itu dan rencana untuk menggulingkan kekuasaan Tuan Erduro. Dia adalah Zhou Rong, ketua dari anti pemerintahan korup tersebut. Namun tiba-tiba saja ada sebuah serangan anak panah berapi dan itu adalah pasukannya Erduro. Lalu muncullah manusia beruang yang bernama Zhao yang kini akan melawan mereka. Lalu kita berpindah ke adegan di mana kini Feng Xiu sedang dihukum oleh ibunya.
Lalu Feng Xiu pun berhasil kabur dari hukuman ibunya itu. Dengan berpakaian minim, Feng Xiu pun mencuri pakaian di jemuran orang lain. Namun dia malah bertemu dengan wanita yang sangat cantik. Sepertinya dia sedang dikejar oleh seseorang dan dia sedang bersembunyi. Di saat bersamaan, Chen Chen bersama Lai Chi yang sedang menunggu Feng Xiu. Namun karena Feng Xiu tidak lama muncul, dia pun kini akan menyusulnya. Akan tetapi, kini dia melihat kalau Feng Xiu sedang berduaan bersama wanita lain. Yang itu membuat Chen Chen marah dan cemburu. Di malam itu, orang dari sekte Lei sedang mencari seseorang dan pas orang itu bertanya kepada Lai Chi, dia tahu kalau gambar itu adalah ayahnya Chen Chen, yaitu Zorong. Namun Lai Chi pura-pura tidak mengenalnya. Kemudian, Lai Chi memberitahu Chen Chen kalau ayahnya itu sedang dicari oleh orang-orang dari sekte Lei. Chen Chen merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia lalu membuka sebuah kotak kayu dan itu adalah buku besar yang dicari-cari oleh Tuan Erduro. Ayahnya menitipkan buku itu kepada Chen Chen untuk memberikannya buku itu kepada Tuan Shen jikalau ayahnya tak pernah kembali. Di keesokan harinya, Feng Xiu ke tempatnya Chen Chen bersama wanita semalam yang ia temukan itu. Wanita itu bernama Xiao Xin untuk meminta maaf kalau dirinya di malam itu tidak melakukan apa-apa. Namun ternyata Chen Chen tidak ada di rumahnya. Lai Chi memberitahu Feng Xiu kalau ayahnya Chen Chen dicari oleh orang dari sekte Lei. Namun beberapa lama kemudian Chen Chen pun datang. Ternyata Chen Chen keluar untuk mencari ayahnya. Di sini Chen Chen kehilangan patung miliknya itu dan menuduh Feng Xiu yang mengambilnya. Namun ternyata patung itu diambil oleh Lai Chi. Dan di sini semuanya sudah terungkap kalau Lai Chi sebenarnya suka kepada Chen Chen, namun Chen Chen sukanya terhadap Feng Xiu. Dan Feng Xiu malah menganggap Chen Chen sebagai saudaranya. Dan patung itu adalah patungnya Feng Xiu yang sedang mengeluarkan jurus. Karena malu, akhirnya Chen Chen pun mengusir mereka semua. Tapi di sini nampaknya Xiao Xin mulai suka terhadap Feng Xiu dan tiba-tiba saja orang-orang dari sekte Lei pun datang dan ternyata pemimpin dari sekte itu adalah ayahnya Xiao Xin. Di sini kebetulan sekali kalau ayahnya itu sedang mencarikan jodoh untuk anaknya itu dan kebetulan kini dia sedang berduaan bersama Feng Xiu yang membuat dia sangat setuju. Di sini Feng Xiu mendapatkan info kalau ternyata sekte Lei mencari ayahnya Chen Chen itu adalah suruhannya dari Tuan Erduro. Kalau dia menolaknya, maka sekte Lei akan dalam bahaya. Dan Feng Xiu pun langsung pergi ke tempatnya Chen Chen. Dan benar saja, kini ayahnya Chen Chen telah ditemukan oleh Lau Han. Dan Lau Han meminta buku itu, kalau tidak diberikan maka putrinya itu akan dipenggal. Tapi di sini ayahnya malah memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian datanglah Feng Xiu. Feng Xiu tidak terima Paman Zorong mati. Lalu Feng Xiu pun menghantam mereka semua. Namun di sini nampaknya ilmu Lau Han masih kalah jauh dengan Feng Xiu dan dia malah menggunakan cara licik dengan menyandra Chen Chen. Lalu Feng Xiu pun tidak bisa berbuat apa-apa dan kini Chen Chen pun dibawa oleh mereka. Di sini Tuan Erduro tidak menyangka kalau ada Feng Xiu yang bisa mengalahkan Lau Han, ajudannya itu, yang tentunya itu akan semakin sulit untuk mendapatkan buku tersebut. Dan di sini Tuan Erduro memerintahkan Hemo dan anaknya, manusia beruang itu yang adalah seorang petarung jalanan untuk melawan Feng Xiu. Kemudian Feng Xiu mendapatkan surat tantangan itu dari Hemo dan Zhao anaknya itu untuk bertarung di sebuah hutan. Dan Feng Xiu pun menerima tantangan tersebut. Dia pun menemuinya dan pertarungan pun dimulai. Di sini Hemo sudah curang dengan melemparkan serbuk yang ternyata itu adalah racun. Tapi ibunya Feng Xiu datang dan membantu Feng Xiu. Zhao yang melihat ayahnya pun terluka malah pergi dan membawa ayahnya itu. Lau Han yang melihat Feng Xiu sudah terluka, dia langsung menyerangnya. Namun untungnya sekte Lei datang untuk membantu Feng Xiu dan ibunya. Kemudian
Kini Feng Xiu harus melakukan pengobatan untuk bisa menyembuhkan racun yang ada di tubuhnya itu. Dan di sini, Hemo rela menjual harga dirinya kepada Tuan Erduro untuk kesembuhan anaknya itu. Zhao mempunyai penyakit dan penawarnya hanya Tuan Erduro lah yang punya. Di sini, Hemo begitu sayang kepada anaknya, yaitu Zhao. Di lain sisi, kini Feng Xiu sudah sembuh dari racun tersebut. Saat dia sedang melihat dan memperhatikan patungnya Chen Chen, dia mendapatkan sesuatu. Ternyata di bawah patungnya itu pun tersimpan sebuah buku yang dimana itu adalah buku yang selama ini dicari oleh Tuan Erduro. Ternyata Chen Chen telah menyembunyikan patung tersebut. Seperti sudah kita ketahui, kalau buku itu adalah bukti otentik korupnya pemerintahan Tuan Erduro. Semua kejahatan Erduro ada di dalam buku tersebut. Dan kini Zhao mendapati ayahnya itu telah tewas. Di keesokan harinya, kini mereka kehilangan Lai Chi. Dan mereka berpikir kalau Lai Chi datang ke tempatnya Tuan Erduro dengan membawa buku itu. Lai Chi merasa harus melakukan sesuatu terhadap Chen Chen yang kini masih disekap oleh Tuan Erduro. Disinilah Lai Chi memberikan buku itu dan menukarnya dengan Chen Chen. Namun tentu saja itu tindakan bodoh. Ayahnya Chen Chen sudah mengorbankan nyawanya demi buku itu. Dan kini malah Lai Chi memberikan buku itu kepada Tuan Erduro. Sebenarnya niatnya Lai Chi si baik. Dia ingin menyelamatkan Chen Chen. Disinilah cinta Lai Chi begitu mendalam terhadap Chen Chen. Dan saat dia akan memberikan buku tersebut, Feng Xiu datang di waktu yang sangat tepat. Dan di saat itu juga datang ibunya bersama Sekte Lei. Dan kini mereka pun telah digabung oleh pasukannya Tuan Erduro. Dan pertarungan pun dimulai. Dan disinilah lagi-lagi Lohan melawan Feng Xiu. Dan dengan mudahnya Feng Xiu pun mengalahkan Lohan. Di saat Lohan sudah tumbang, kini Tuan Erduro lah yang akan turun tangan. Dan ternyata Tuan Erduro adalah lawan yang sangat tangguh. Dia begitu brutalnya memukul Feng Xiu dengan bertubi-tubi, yang membuat Feng Xiu merasakan hantaman keras dari Tuan Erduro. Dan Feng Xiu pun terluka parah atas pukulan tersebut. Kemudian Tuan Erduro akan menusukkan pedang kepada Feng Xiu. Dan Chen Chen yang melihat Feng Xiu sudah tidak berdaya, malah dia yang memasang badan yang membuat dia tertusuk pedang itu. Kini Chen Chen pun sekarat dan mengembuskan napas terakhirnya. Lai Chi yang tidak terima atas kematian Chen Chen pun kini melawan Tuan Erduro. Dan itu sepertinya sia-sia saja. Dengan pukulan yang sangat keras, Lai Chi pun harus tewas. Feng Xiu dengan sisa tenaganya lalu melawan Tuan Erduro lagi. Kini dia dihajar secara habis-habisan oleh Tuan Erduro. Dan sejauh ini Tuan Erduro tak terkalahkan. Dan datanglah Zhao si manusia beruang itu yang kini melawan Tuan Erduro. Sejauh ini Zhao sudah tahu kalau ayahnya itu telah dibunuh oleh Tuan Erduro. Dan ibunya Feng Xiu pun menyuruhnya untuk pergi dan menyerahkan buku itu kepada Tuan Shen sebelum Tuan Erduro merebutnya lagi. Dan kini Tuan Erduro melawan Zhao. Dan Zhao pun harus tewas di tangan Erduro. Dan kini pasukan dari Tuan Erduro telah membantai semua pasukan dari Sekte Lei, sehingga menuduh Sekte Lei dan ibunya Feng Xiu sebagai pemberontak pemerintahan dan akan dieksekusi 3 hari lagi. Berita itu pun sampai kepada Feng Xiu, dan di sini Feng Xiu pun belum menyerahkan buku tersebut, dan kini ia akan menyusun rencana untuk melawan Tuan Erduro. Hari eksekusi pun telah tiba, yang digelar di sebuah aula dan diperlihatkan secara umum. Kini Feng Xiu telah kembali bersama Xiao Xin dan bala pasukan yang masih tersisa dari Sekte Lei, dan pertarungan pun terjadi. Lalu Feng Xiu membawa Tuan Erduro ke rumah kosong, yang itu adalah sebuah rencananya. Dan kini mereka pun bertarung habis-habisan. Feng Xiu mengeluarkan semua jurus-jurusnya dan Tuan Erduro masih tampak kuat.
Dan pada akhirnya, Tuan Erduro terkena jebakan dari Feng Xiu yang membuat dia terkena hantaman dari balok kayu. Lalu Tuan Erduro yang sudah tidak berdaya, kini Feng Xiu telah melakukan jurus finishing move dengan pukulan dewanya. Dan di lain scene, Lohan sang ajudannya itu pun tewas. Tak lama berselang, datanglah pasukan kerajaan yang ternyata itu adalah Tuan Shen. Kini Tuan Erduro diserahkan kepada pasukan kerajaan dan Feng Xiu memberikan buku besar itu kepada Tuan Shen yang membuat Erduro sudah tidak bisa mengelak lagi. Lalu Tuan Erduro telah jatuh hukuman pancung atas kejahatannya selama ini oleh pihak pemerintahan dan film pun selesai. Itulah tadi alur dari cerita film ini. Film yang cukup menarik dari sisi alur ceritanya yang mencerminkan yang ada di dalam pemerintahan. Dan pelajaran dari film ini adalah jangan pernah mengambil dan memakan hak orang lain, sebab itu tidak akan menambah keberkahan untuknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Siotong undur diri dan salam Sundaners.